Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Pada minggu hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian kita, mendengarkan firman Tuhan, dan kita tentunya bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh datang kembali memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Biarlah hati kami boleh memuji Tuhan, mulut kami boleh bernyanyi untuk Tuhan, dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sehingga menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami dengan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk mari kita akan menaikkan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kak Dwi cinta sama Tuhan nggak? Pastinya dong. Kalau Kak Clay, Kak Marlon? Tentunya. Yuk mari kita nyanyikan bersama-sama I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep
Nah, adik-adik sekalian, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah diberikan oleh papa mama kita disimpan dulu dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Nanti kalau saat ibadah bersama bisa diberikan bersama-sama. Nah, yuk saatnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setelah berkat yang sudah Kau berikan kepada kami melalui kedua orang tua kami Tuhan. Biarlah melalui berkat ini kami berikan kepada-Mu Tuhan untuk perlebaran kerjaan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati dan khususkanlah persembahan ini. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita, persiapkan Alkitabnya, supaya ketika kita membuka dan membaca Alkitab kita bisa siap dan kita boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian puji mengenal Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah kita, ibadah online Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto ya, seksi sekolah minggu, komisi anak-anak. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Tentu luar biasa ya. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan yang mengasihi kami dan memberi kehidupan kepada kami. Kalau sampai hari ini kami ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Hari ini Tuhan, hari Sabat, kami mau mendengarkan sabda Tuhan, kami mau beribadah memuji-muji Engkau, dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang ada. Berikan kami hati yang mau mendengarkan, hati seorang hamba, dan duduk diam dan mendengarkan sabda Tuhan, untuk kemudian dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kamu berpikir ketika kalian makan, kemudian kamu cicipi dan ternyata rasanya tidak enak? Ya, jadi bukan karena tidak diberi bumbu, bukan karena mungkin tidak ada cabenya, mungkin tidak. Tetapi ada faktor yang paling utama ketika kita makan dan terasa enak. Nah, apakah yang paling utama dibutuhkan oleh
orang yang masak atau ketika kita memasak ya, atau di dalam masakan itu yang paling utama apa sebenarnya? Nah, kalau kamu jawab bumbu, mungkin saja benar. Tapi bumbu itu kan macam-macam. Nah, ada yang paling utama ya. Mungkin kalau mama kamu masak sayur asem nih. Nah, itu ada cabai, ada bawang merah, bawang putih gitu ya. Terus kemudian bumbu yang lain mungkin sudah, kemudian dimasukkan ke sana, lalu mendidih, sayurannya dituangkan, kemudian diangkat, disajikan, gitu saja. Nah, kemudian tiba-tiba kamu mencicipi, tapi rasanya tidak enak, karena tadi ada sesuatu yang tidak dimasukkan. Apa itu? Garam. Ya, bumbu yang utama, bumbu yang paling utama di dalam kita memasak atau mamah kamu masak adalah garam. Ya, jadi kalau kamu perhatikan, bumbu yang utama atau sesuatu yang paling utama ketika memasak adalah garam. Jadi garam ini adalah sesuatu yang paling utama di dalam masakan. Nah, garam itu memang berfungsi memberi rasa. Kalau tidak ada garam, maka rasanya tidak enak, ya. Nah, anak-anakku, garam adalah bumbu utama di dalam masakan, ya. Jadi, apa yang kamu kemudian kalau tidak ada garam, semua rasanya akan hambar atau tawar. Nah, ya. Kenapa kok Bu Arin mengatakan begitu? Karena pernah Bu Arin lupa masak memberi garam, ya. Nah, lalu yang kedua nih ada pertanyaan lagi. Apa yang kamu lakukan ketika lampu tiba-tiba mati? Apa yang pertama kali kamu lakukan? Karena biasanya kamu pegang HP, pasti HP-mu kamu nyalakan senternya, betul enggak? Ya, atau mungkin kemudian kamu mencari sesuatu yang bisa bercahaya. Nah, kalau misalkan lampu itu mati, maka rasanya tidak enak. Kamu hidup di dalam gelap itu tidak enak. Maka kamu berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa menerangi. Nah, lalu kalau misalkan malam hari gitu ya, malam hari tidak ada bintang, tidak ada bulan, rasanya juga gelap. Nah, oleh sebab itu Tuhan sendiri memberikan penerang ketika malam hari. Ada bulan, ada bintang. Dan rasanya sangat beda ketika kamu misalkan ada dalam satu desa gitu ya. Kalau di desa itu mungkin listrik tidak sebanyak di kota ya. Jalan-jalan diterangi dengan lampu listrik. Jadi malam tidak terlalu terasa gelap. Tetapi ketika kamu ke desa atau suatu hari kalau kamu piknik itu pergi ke desa ya, ke tempat-tempat yang lapang, banyak pepohonan, dan ketika tidak ada bulan purnama, maka sangat gelap dan rasanya tidak enak. Itu sebabnya Tuhan memberikan bulan di waktu malam hari dan bintang-bintang yang berkedip-kedip di angkasa, ya. Nah, anak-anak, hari ini sebenarnya Ibu ingin menyampaikan firman yang berkaitan dengan garam dan terang. Garam dan terang, ya. Di Alkitab itu Tuhan itu selalu ya menggunakan kata benda untuk mengumpamakan sesuatu atau benda itu memiliki fungsi yang memang utama begitu ya. Sebagai perumpamaan biasanya juga bisa digunakan seperti itu. Nah, garam dan terang. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yuk, anak-anak boleh persiapkan. Tadi sudah disiapkan belum Alkitabnya? Diambil dulu Alkitabnya kalau belum. Kalau sudah, yuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, yaitu Matius 5 ayat 16, ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita akan membacanya ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita akan baca dengan perlahan, tapi harus tulus dari dalam hati kita ya. Dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16
ya. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Begini firman Tuhan, ya. Judulnya saja di situ, garam dunia dan terang dunia. Ayat 13 berbunyi demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Anak-anak, ayat 13 sampai dengan 16 berbicara soal kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kata adalah itu bukan seperti, ya. Kata adalah berarti ya kamu itulah garam dunia, ya kamu itulah apa? Terang dunia. Jadi bukan seperti. Kalau seperti, jadilah seperti garam misalnya, ya. Berarti kamu bukan garam. Tapi kata-kata Tuhan Yesus di situ dikatakan bahwa kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Berarti ya memang benar-benar itu, gitu ya. Nah, mari kita akan belajar, ya. Lalu mengapa Tuhan memilih kata garam? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, nih Bu Arin membawa garam, ya. Nih Bu Arin membawa garam nih, ya, masih di plastik, ya. Nih Bu Arin mereknya tidak Bu Arin beritahukan, nanti tidak boleh, ya. Garam. Nah, mengapa garam? Kalau yang sepanjang yang kamu tahu, garam itu digunakan untuk bumbu, ya, supaya ada rasanya. Memang fungsi utama garam adalah apa? Memberi rasa atau pemberi rasa. Nah, lalu fungsi yang lain ada tidak? Oh, ada, ya. Fungsi yang lain apa? Wah, anak-anak, kalau kamu pernah makan ikan asin itu juga enak, ya. Kenapa kok ada ikan asin? Karena hasil tangkapan ikan itu banyak sekali, tidak mampu untuk diawetkan, mungkin di dalam kulkas tidak cukup, ya, di freezer mungkin tidak cukup. Nah, supaya awet, tahan lama, maka diberi garam. Jadi fungsi yang lain adalah sebagai apa? Pengawet. Ya, pengawet, diawetkan supaya nanti tahan lama. Bahkan kalau ikan asin itu bisa mungkin bahkan setahun gitu, ya, atau mungkin bahkan 2 tahun kalau disimpan di tempat yang kering, mestinya begitu. Nah, lalu apa lagi? Berikutnya adalah sebagai pemutih, ya. Jadi pemutih pakaian itu juga bisa. Jadi kalau misalkan orang mencuci, nah, ya, mencuci itu diberi garam supaya nanti warnanya lebih cerah, ya. Atau siapa yang giginya kuning, ya, tidak pernah sikatan, itu juga bisa menggunakan garam jadi putih, bisa. Lalu apa fungsi yang lain? Oh, bisa untuk kecantikan. Wah, biar cantik, ya, diolesi sedikit, ditaburi garam dengan sesuatu itu juga bisa. Dan juga untuk kesehatan ternyata, ya. Jadi banyak sebenarnya. Tapi Bu Arin tidak bahas semuanya, ya. Karena yang berkaitan dengan hal yang ada di Alkitab, garam sebagai pemberi rasa dan juga apa? Pengawet. Nah, maksudnya apa ya anak-anak? Ya, ini garamnya Bu Arin letakkan dulu, ya, supaya nanti kamu tidak melihat garamnya terus. Nah, sebagai pemberi rasa, anak-anak, kamu adalah garam. Ya, berarti kamu garam. Di mana kamu berada? Oh, kamu ada di sekolah. Oh, kamu ada di rumah. Berarti kamu jadi garam di rumah, jadi garam di sekolah. Maksudnya apa, Bu?
Maksudnya, berilah sesuatu rasa, ya. Ada rasa yang misalkan, ya, kamu kan anak Tuhan nih, dikasih Tuhan. Nah, kamu juga memberikan rasa kasih itu kepada temanmu di sekolah. Memberi rasa kasihmu itu di rumah. Untuk siapa? Ya untuk keluargamu, ayah ibumu, untuk siapa? Saudaramu mungkin. Nah, itu jadi yang dimaksudkan memberi rasa adalah seperti itu. Memberi rasa. Rasa yang Tuhan berikan ke kita, yaitu kasih, ya kita berikan ke orang lain. Lalu yang kedua yang Bu Airin ingin sampaikan dari fungsi garam itu sebenarnya adalah sebagai pengawet. Pengawet itu berarti biar tidak busuk. Anak-anak, konotasi busuk itu berarti sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Nah, supaya jadi baik, nah, ini adalah fungsi kamu sebagai garam. Nah, berubahlah oleh pembaruan budimu, iya toh? Nah, jadi pengawet ini berarti hilangkan kebusukan itu. Mengubah sesuatu yang bisa busuk, ya, yang nantinya mungkin busuk jadi tidak. Jadi yang tidak baik menjadi baik dan bisa digunakan. Nah, itu tentang garamnya. Lalu anak-anak yang berikutnya yaitu terang. Nah, terang kalau tadi kita baca di dalam Alkitab kita, ya, yang tentang ada di ayat 15 itu begini bunyinya anak-anak. 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Anak-anak Bu Airin itu tinggal di daerah Mijen yang bukitnya tinggi begitu, ya. Nah, ketika Bu Airin mau turun, Bu Airin itu melihat di bawah itu kertip-kertip, kalau malam itu ya, kertip-kertip lampu begitu ya. Itu kelihatan kota Semarang. Nah, berarti kalau begitu orang yang di bawah juga bisa melihat kota yang ada di atas. Lampu-lampu yang rumah ada di bukit-bukit atas itu pasti kelihatan. Nah, ayat 14 mengatakan begitu. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau kamu itu terang, orang akan bisa melihat kamu. Gitu ya. Orang akan bisa melihat kamu. Yang dimaksud terang itu apa? Terang itu berarti kamu itu memiliki sesuatu yang baik, yang bisa diteladani oleh orang lain. Nah, kemudian ayat 15 berbunyi begini anak-anak. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Anak-anak, gantang itu apa? Nah, gantang itu sebenarnya takaran beras, tapi bukan seperti ini. Ini takarannya beras Bu Airin di rumah, ya. Jadi kalau Bu Airin mau masak, naker beras. Tapi takar gantang itu takaran beras itu agak besar karena berasnya kira-kira hampir 4 kg. Jadi mungkin lebih besar begitu ya. Jadi tadi kalau dikatakan tidak mungkin orang menyalakan pelita, nih pelita. Ya, orang menyalakan pelita, menyalakan lilin gitu ya. Anggaplah ini nah, nih ya. Orang tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Terus bagaimana anak-anak? Mati. Tuh. Mati kan? Nah, jadi tidak mungkin kalau terang dimasukkan ke sini, apa fungsinya kalau begitu? Jadi anak-anak, yang dimaksudkan Tuhan adalah ketika kamu menjadi terang, ya jangan tinggal di dalam kegelapan, di dalamnya gantang ini. Tidak, ya. Tapi bercahaya, letakkanlah di atas kaki dian. Bu Airin tidak punya kaki dian di rumah. Kaki dian itu tempat menyalakan lilin. Nah, jadi kalau dinyalakan terang, jadi bisa dilihat orang ya. Jadi orang serumah itu bisa diterangi. Jadi kalau diletakkan di atas, jadi tidak di bawah gantang. Jadi diletakkannya begini.
Nah, diletakkannya seperti ini supaya nanti yang ada di dalam rumah bisa diterangi. Nah, jadi kamu maksudnya kamu jadilah penerang, jadi terang dunia. Artinya apa? Menjadi teladan. Jangan kemudian taruh di bawah gantang, plek, mati. Tidak ada gunanya pelita itu tadi, terang itu tadi, tidak ada gunanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan ini itu bukan sekedar perumpamaan, tapi Tuhan ingin kamu menjadi garam dan terang yang memberi rasa, ya, yang kemudian tadi ya, yang menghilangkan kebusukan gitu ya, atau memelihara kebaikan ya, menjadi awet, memelihara sesuatu menjadi lebih baik, tahan lama, dan juga menjadi terang dunia. Apa itu terang dunia? Menghalau kegelapan, mengusir hal-hal yang buruk, yang negatif. Dan kemudian kamu disuruh bercahaya ya. Jadilah bercahaya. Kalau orang bercahaya itu pasti bersinar, wajahnya terang ya, tidak menakutkan gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan supaya kamu bisa dilihat banyak orang, kebaikanmu itu memberkati banyak orang. Nah, anak-anak, ada seorang tokoh sebenarnya di dalam Alkitab yang juga adalah garam dan terang. Wah, siapa dia? Coba anak-anak. Dia seorang yang sangat ganteng deh mungkin ya, cakep gitu ya. Dia punya saudara banyak ya. Saudaranya ada 12. Ya, saudaranya ada 12. Sayangnya saudara-saudaranya ini dia itu iri kepadanya ya, sehingga saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang buruk, yaitu membunuh dia, sebetulnya mau bunuh dia ya, tapi kemudian tidak jadi ya, karena rancangan Tuhan tidak jadi dibunuh, tapi kemudian yuk dijual saja. Akhirnya dijual kepada saudagar kaya. Wah, kemudian dia tinggal di suatu negara yang sangat jauh dari negaranya. Nah, kira-kira saya tahu siapa dia? Ya, benar, dia adalah Yusuf ya, Yusuf. Nah, Yusuf itu tidak disukai oleh saudaranya, sehingga saudaranya pengen Yusuf pergi dari rumah atau tiada atau lenyap gitu ya. Nah, akhirnya dia sampai kepada siapa? Saudagar kaya, namanya siapa? Potifar. Nah, sampai di rumahnya Potifar ya. Nah, anak-anak, kalau kamu perhatikan, harusnya si Yusuf itu kan nanti kan benci banget begitu ya sama saudaranya, tapi ternyata tidak. Nah, kita mau belajar dari Yusuf ini. Sifat Yusuf yang begitu baik ya, yang bisa menjadi garam dan terang. Nanti anak-anak bisa baca ceritanya tentang Yusuf ada di Kejadian 37 sampai dengan 50. Wow, panjang ya. Iya, jadi itu ceritanya panjang sekali. Kalau buatin cerita di sini nanti tidak selesai-selesai ya. Tapi kalian bisa baca Alkitab. Nah, ada di Kejadian 37 sampai dengan 50. Itu nanti ada ceritanya di situ. Nah, apa yang akan kita pelajari dari Yusuf? Yang pertama, dia orang yang bertanggung jawab. Nah, garamnya atau terangnya itu dia bertanggung jawab. Apa? Bertanggung jawab atas apa? Atas tugas yang dipercayakan padanya. Loh anak-anak, rumahnya Potifar itu besar sekali ya. Kaya, namanya saudagar. Saudagar itu pedagang, pengusaha. Mungkin kalau sekarang itu importir atau eksportir gitu ya. Wah, kelasnya dunia mungkin gitu. Nah, rumahnya juga besar. Nah, dia itu bertanggung jawab anak-anak ya. Setiap hari dia memeriksa, dia keliling, dia mengawasi ya semua harta benda dari sang Potifar. Nah, sifat yang kedua atau teladan yang kedua, terang
Dan garam yang kedua, apa? Dari diri Yusuf. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak, ternyata tinggal di rumah besar itu juga cobaannya banyak. Wah, anak-anak, kok Yusuf tidak begini? Aku tak mencuri apa ya? Oh, cincinnya tuanku. Kok dia tidak begitu? Ya? Atau aku tak ambil sedikit saja, mesti enggak. Pasti tidak akan tahu tuanku. Wah, dia tidak begitu anak-anak. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Ya, lalu anak-anak yang diceritakan di Alkitab itu, si istrinya Potifar itu nyuruh dia berbuat dosa. Alah dalah ya anak-anak. Dia tidak mau karena dia takut kepada Tuhan dan menjaga kekudusan tubuhnya, kekudusan dirinya. Jadi dia tidak mau. Yang kedua, dia garam dan terangnya adalah takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya tidak kudus. Jadi takut melakukan dosa. Lalu yang ketiga, ya, buat ini hanya ambil 3 saja tentang teladan yang dimiliki oleh Yusuf. Yang ketiga, wah anak-anak, apa itu? Yusuf itu orang yang mengasihi dan mengampuni. Ya, ketika dia sudah menjadi raja muda di Mesir dan saudara-saudaranya datang, ya, mencari makanan karena di negara saudara-saudaranya itu ada kelaparan dan Yusuf sangat tahu itu adalah saudaranya, ya, dia tidak membenci. Lalu mengampuni, ya. Bahkan kemudian saudara-saudaranya dibawa semuanya ke Mesir. Anak-anak, itu contoh yang ada di Alkitab, ya. Jadi contoh yang Tuhan berikan kepada kita yang benar-benar terjadi ada di Alkitab. Itulah garam dan terang. Itu zaman dulu. Lalu zaman sekarang apa? Zaman sekarang ya kamu juga harus jadi garam dan terang. Apa yang kamu bisa lakukan? Bisakah sama dengan Yusuf? 3 hal tadi kamu lakukan. Yang pertama yaitu apa tadi? Ayo, masih ingat enggak? Yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah bertanggung jawab. Anak-anak itu masih sebagai pelajar. Waduh, sekarang kamu belajar online ya, belajar daring ya. Mungkin kamu tinggal makan gitu ya. Disuruh ngerjakan kamu nyambi apa, dengerin apa. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Jadi mari kita bertanggung jawab seperti Yusuf. Ya, apa yang dipercayakan padamu, tugas kamu tugas pelajar adalah belajar. Jadi tanggung jawab kamu adalah ada pada pelajaran itu. Bu, tugasnya banyak. Loh, kalau mau sedikit, mau nggak ada tugas ya tidak usah sekolah, ya kan? Tapi kalau anak sekolah ya memang ada tugasnya, mengerjakan PR, dengerin materi video pembelajaran dari gurunya, dari Vikon gurunya, ya toh. Jangan disambi-sambi loh ya, Tuhan melihat. Nah, jadi harus bertanggung jawab seperti itu. Yang kedua tadi apa? Menjaga kekudusan, yaitu takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan. Jadi caranya bagaimana anak-anak? Supaya kamu ngerti, yaitu membaca firman Tuhan, mengenali isi firman Tuhan, supaya kamu mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kamu tetap menjaga kekudusan dirimu, ya, tidak berpikir yang jorok, tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok gitu ya. Nah, itu harus hati-hati itu ya. Jadi menjaga kekudusan. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi muliakanlah Dia dengan tubuhmu. Jadi jangan bilang bahwa nggak ada di Alkitab tuh nggak ada ngomong begitu kok Bu, gitu ya. Tidak, tapi Tuhan, firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Disitulah Allah bertahta. Jadi jaga kekudusan. Ya, jadi jangan berbuat dosa, jangan kemudian mencuri-curi lihat sesuatu yang tidak patut kamu lihat di HP dan sebagainya. Oke? Nah, yang ketiga adalah mengasihi dan mengampuni. Anak-anak, kadang kamu bertengkar kan dengan saudaramu, ya toh? Mungkin hal sepele, atau kamu mungkin tidak mengasihi orang tuamu. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kalau toh kamu merasa
orang tuamu tidak begitu memperhatikan kamu, perhatikan hukum Tuhan. Hormati ibu bapamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan padamu. Anak-anak perhatikan, Tuhan sudah memberikan orang tua kepada kamu, itu anugerah. Ya, jadi hormatilah. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada. Jadi tugas kamu sebagai anak ya harus mengasihi. Caranya mengasihi apa? Ya hormatilah. Kalau disuruh ya nurutlah, ya. Jangan kemudian ngomel, ya. Nah, hal-hal semacam inilah yang perlu kamu terapkan di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu rasa firman Tuhan kali ini cukup untuk kamu buat untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin sederhana, tetapi Bu Arin ingin bahwa 3 hal ini kamu menjadi garam dan terang. Garam dan terang tadi apa saja? Yaitu 1, bertanggung jawab. 2, apa? Takut akan Tuhan. Dan yang ketiga apa? Mengasihi dan mengampuni. Semua orang pernah bersalah, jadi jangan sampai kamu tidak mengampuni orang, ya. Oke, hari ini kita belajar tentang itu. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Matius tadi, mulai dari Matius 5 ayat 13 sampai 16, dan kita akan akhiri bersama-sama, ditutup dengan ayat yang ke-16. Yuk kita akan sama-sama membaca dari ayat 16 tersebut. Diambil lagi Alkitabnya, ya. Ya. Perhatikan baik-baik, yuk. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Anak-anak, sekali lagi ditekankan di situ, biarlah terangmu bercahaya, ya. Jadi supaya orang bisa melihat perbuatanmu. Artinya apa? Supaya kamu bisa menjadi teladan, supaya bisa dicontoh. Karena ada Kristus di dalam diri kita, maka kita bercahaya dan bisa seperti Yesus. Orang lain bisa melihat, oh, ada Yesus di dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan memberikan firman kepada kami, jadilah garam dan terang. Dan aku adalah garam dan terang. Anak-anak adalah garam dan terang. Biarlah mereka menjadi teladan, dan hari ini mereka belajar 3 hal. Untuk menjadi terang melalui tanggung jawab, melalui takut akan Tuhan, dan melalui mengasihi dan mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan pagi hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak kami berdoa bersepakat Tuhan. Kami berdoa untuk situasi pandemi yang saat ini terjadi. Kami percaya Tuhan punya otoritas untuk Tuhan memulihkan keadaan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang ada. Tuhan, proteksi kami semua, jauhkan kami daripada virus-virus itu, bahkan Tuhan yang akan melenyapkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong pemimpin bangsa kami mengatasi segala hal. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap pemimpin bangsa kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada orang tua anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, orang tua anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga kuduskan dan Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat untuk terus dapat menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Bapak Gembala kami doakan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang lebih. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami, Tuhan juga berkati dengan kesehatan untuk dapat terus melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat GIA Dr. Cipto, Tuhan berkati. Seluruh karyawan yang ada, pengerja yang ada, Tuhan berkati. Bahkan seluruh jemaatnya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami, studi mereka, biarlah mereka bisa melanjutkan studi mereka dengan baik, belajar dengan baik, dengan penuh tanggung jawab
dan juga penuh dengan hikmat dari Tuhan untuk mereka dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat mungkin ada anak-anak kami yang sakit, atau guru-guru yang sakit, atau orang tua yang sakit. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Akhirnya Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai nih. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Jam berapa Kak Marlon? Jam 10:30 di YouTube channel GA Dr. Cipto. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terus berkati.